Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, Dadi Timar kembali menyapa penjenengan. Saya Eko Muryanto hadir dengan konten hari ini. Konten kali ini memenuhi permintaan beberapa teman dan juga Bapak Ibu Kades dan Pak Camat yang menyampaikan ke saya tentang pendapatan desa. Tapi sebelum itu saya ingin menyapa rekan-rekan saya yang baru saja bergabung dengan Dadi Timar. Terima kasih, penjenengan selalu mendukung Dadi Timar, dan dengan semakin banyaknya yang melihat, saya tentu berharap semoga kehadiran Dadi Timar ini benar-benar bisa membawa manfaat buat rekan-rekan yang menyaksikan konten Dadi Timar. Semoga juga kesehatan dan keselamatan, yang insya Allah nanti sebentar lagi kita masuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan dan dapat beribadah lebih optimal lagi. Allahumma amin. Rekan-rekan, hari ini saya ingin berbicara terkait dengan pendapatan desa. Jadi beberapa waktu yang lalu ada rekan saya yang menanyakan terkait dengan pendapatan desa yang muncul tiba-tiba. Kita ketahui bahwa normatif dasarnya bahwa seluruh pendapatan itu harus masuk di dalam APBDes, sehingga masuk di dalam APBDes kemudian digunakan dan dikeluarkan sesuai dengan perencanaannya. Nah, ada satu kasus ternyata pendapatan itu tidak terduga, mungkin berasal dari hibah, mungkin berasal dari bantuan keuangan khusus, baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, yang muncul setelah APBDes ditetapkan. Nah, pemberian bantuan ini diikuti dengan beberapa persyaratan tentunya. Nah, syarat-syaratnya diantaranya harus segera digunakan, salah satunya itu. Hal ini tentunya menjadi menarik dan berdasarkan arahan dari Pak Bupati saya, ini untuk yang khusus di Magetan, rekan-rekan, ingin saya sampaikan bahwa dalam pelaksanaannya dimungkinkan sekali desa itu menerima pendapatan tambahan, artinya pendapatan yang tidak diduga sebelumnya atau tidak terencana sebelumnya. Jadi pendapatan ini muncul di tengah jalan, maksudnya di tengah jalan itu ketika APBD sudah ditetapkan. Padahal ketika pendapatan itu masuk, maka penggunaannya masuk di dalam kalau sudah APBDes-nya sudah berjalan, maka nanti akan dilakukan perubahan di PAK. Nah, tentunya ketika nunggu PAK yang biasanya itu dilakukan antara kisaran Oktober, November, Desember, tentunya itu membutuhkan waktu. Sementara uang itu, anggaran itu bisa masuk. Kemudian kami berdiskusi panjang terkait dengan hal ini, dengan memperhatikan peraturan Bupati nomor 57 tahun 2018, kalau di tempat saya ini di Magetan, ini tentang pengelolaan keuangan, dan juga peraturan Bupati nomor 30 tahun 2021 tentang pemberian BKKD, Bantuan Keuangan Khusus Desa. Beberapa aturan kami cermati, kemudian termasuk juga peraturan yang mengatur tentang mekanisme pengelolaan keuangan desa, sehingga ada prinsip dasar yang kami kedepankan, yaitu bagaimana anggaran yang diterima oleh desa ini bisa lebih cepat digunakan oleh desa. Dan kita akui bahwa anggaran dari pemerintah itu pengaruhnya cukup signifikan. Kehadiran pemerintah di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk kesejahteraan masyarakat ini tentunya cukup signifikan. Salah satunya adalah upaya pemerintah untuk mempercepat semua anggaran yang akan diturunkan di desa. Ini sebagai informasi teman-teman, jadi di Kabupaten Magetan, alhamdulillah pencairan dana desanya masuk dalam kabupaten tercepat yang mencalurkan dana desa, di mana kami di Magetan ini Januari sudah bisa mencairkan dana desa. Kemudian di Februari kami sudah mencairkan ADD, dan Maret ini sedang kami berproses untuk pencairan beberapa desa yang mendapatkan bantuan keuangan khusus. Dalam perjalanannya ternyata ada beberapa desa yang mendapatkan bantuan tetapi belum memasukkan di dalam APBDes.
Jadi anggaran itu muncul di luar perkiraan dari pemerintah desa. Sementara kita punya kebijakan bagaimana anggaran yang jumlahnya tidak terlalu besar dalam tanda kutip untuk pengaruh dalam satu skup kabupaten, tetapi mempunyai pengaruh yang cukup signifikan di desa. Kisaran 200-300 juta itu ketika untuk memutar roda perekonomian di desa menjadi luar biasa. Oleh sebab itu kami mengambil kebijakan, pemerintah daerah mengambil kebijakan, kemudian ini kami sampaikan apa yang harus dilakukan ketika kita menerima pendapatan yang muncul tiba-tiba yang sebelumnya belum terencana di dalam APBDes. Yang pertama, bagi yang belum menganggarkan di dalam APBDes, ketika bantuan keuangan atau hibah yang mewajibkan atau bisa langsung digunakan dengan syarat dan ketentuan berlaku, maka ini bisa segera diproses. Caranya adalah ini bagi yang belum menganggarkan sama sekali. Ketika desa itu belum menganggarkan sama sekali, artinya tidak berencana mendapatkan pendapatan untuk kegiatan, misalkan ini kegiatannya pembangunan misalkan. Tidak ada rencana karena tidak tahu akan mendapatkan bantuan. Begitu APBDes ditetapkan, dia dapat bantuan. Maka yang harus dilakukan, karena bantuan ini bisa cair kalau syaratnya adalah masuk di dalam APBDes, maka yang harus dilakukan yang pertama adalah ketika sudah menerima informasi bantuan seperti ini dan akan dicairkan, maka bantuan ini dicatat dulu dalam BKU. Setelah dicatat dalam BKU, kepala desa membuat Perkades, peraturan kepala desa tentang perubahan penjabaran APBDes. Disitulah nanti akan dimasukkan BKKD, hibah atau pendapatan lainnya yang diterima oleh desa di bulan berjalan begitu. Maka itu nanti bisa dimasukkan di dalam Perkades. Selanjutnya kalau di tempat kami Perkades ini sebagai dasar untuk pencairan anggaran dimaksud. Misalkan penjenengan dapat BKKD 200 juta misalkan untuk pembangunan jalan, misalkan seperti itu. Maka Perkadesnya 200 juta masuk ke BKU, dicatat, kemudian membuat Perkades tentang penggunaan dari 200 itu untuk apa. Tentunya RAP-nya kan sudah ada sesuai dengan proposal yang masuk. Nah, saya sudah buat konten terkait dengan bagaimana cara mendapatkan bantuan keuangan. Nanti silahkan penjenengan review konten saya biar nggak terlalu panjang. Ada BKKD kepada desa, nanti silahkan penjenengan cek kontennya. Setelah masuk di dalam perubahan penjabaran, ini menjadi dasar pencairan dan selanjutnya nanti dicairkan ketika uang sudah masuk ke RKD, silahkan bisa digunakan. Nanti pada saat PAK, ini kebijakannya dari pimpinan kami, dari Pak Bupati, supaya uang itu segera bisa digunakan dan bisa menggerakkan roda perekonomian yang ada di desa dan sekitarnya. Maka nanti pada saat PAK induk, kalau bahasa saya PAK induk itu adalah PAK APBDes, itu kisarannya di Oktober, itu baru dimasukkan. Tapi kegiatannya sudah bisa dijalankan dengan catatan sudah ada Perkadesnya, sudah bisa dicairkan. Ini bagi yang belum mendapatkan atau belum mencatatkan atau belum menganggarkan di dalam APBDes. Nah, ada kalanya kemungkinan yang kedua, sudah dianggarkan di APBDes, misalkan sudah berencana mengajukan bantuan keuangan khusus, anggarannya 100 dengan kegiatan misalkan panjang jalan 100 meter misalkan ini. Nah, ternyata di ACC-nya hanya 75. Berarti ada pengurangan, atau di ACC-nya malah karena jalannya diukur dan pengaruhnya luar biasa malah ada tambah, bisa saja. Jadi ada pengurangan, ada penambahan. Nah, ketika tambah atau kurang sudah ada di APBDes, maka mekanismenya juga sama. Jadi penjenengan catat dulu di BKU, kalau kurang atau tambah kan nggak sesuai dengan APBDes-nya. Maka buatlah Perkades tentang penjabaran APBDes dulu. Kemudian Perkades ini sebagai dasar untuk pencairan. Begitu cair masuk ke RKD, maka uang itu bisa penjenengan gunakan sesuai dengan peruntukannya, ikuti ketentuan mekanisme pengelolaan keuangan desa, dan selanjutnya nanti pada saat PAK juga ini dimasukkan. Jadi harapannya kendala kita yang biasanya ketika muncul tiba-tiba, artinya muncul tiba-tiba itu pendapatan yang tak terduga ini masuk,
kita harus nunggu di PAK, ini membutuhkan waktu terlalu lama, maka kita bikin akselerasi aturan ini. Kami sudah mendapatkan perintah untuk bagaimana anggaran yang datang ini bisa langsung dimanfaatkan dan bisa mempunyai dampak ekonomi, apalagi di tengah pandemi ini untuk masyarakat. Makanya yang kami lakukan adalah nanti setelah konten ini saya buat juga konten ini berdasarkan surat yang kami kirim kepada, kalau di Magetan ini, kepada Bapak Ibu Camat tentang mekanisme pengelolaan keuangan terhadap pendapatan desa yang muncul setelah penetapan APBDes ditetapkan. Itu mudah-mudahan bisa menjawab. Kemarin ada pertanyaan seperti ini, dan ini nanti ini hal yang baru teman-teman, maka nyuwun tulung nanti suratnya dibaca dengan cermat, dan nanti kalau ada hal-hal yang kurang jelas silakan panjenengan komunikasi dengan kami baik di secara person ataupun secara kedinasan, silakan. Untuk rekan-rekan di luar Kabupaten Magetan yang menyaksikan konten Dadi Timar, mudah-mudahan yang dilakukan di Magetan ini bisa menjadi bahan renungan, menjadi bahan komparasi, sehingga kalau memang itu sesuai dengan desa di wilayah panjenengan, itu bisa digunakan. Tentunya dengan memperhatikan kearifan lokal, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yang ada di wilayah di mana panjenengan berada. Karena ada kalanya satu kabupaten mekanisme dan kebijakannya akan berbeda dengan kabupaten yang lain, sementara payung hukumnya satu. Nah, hal-hal yang tidak diatur di atas itu pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dengan lebih spesifik dan lebih terinci demi kebaikan di wilayah di mana peraturan itu berlaku. Terima kasih sudah menyaksikan Dadi Timar. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, dan mohon maaf mungkin penjelasan saya sangat cepat. Nanti secara teknis bisalah kita komunikasi, bisa kita diskusi untuk ke depannya. Terima kasih, sampai ketemu lagi dengan saya Eko Murianto di Dadi Timar selanjutnya. Matur nuwun, nyuwun pangapunten, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.